Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita siapkan hati pikiran kita, karena Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita saat kita memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini, karena sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kembali di hadirat-Mu. Kami tahu Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, karena firman-Mu sendiri yang berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Bapa, lawat kami, urapi kami, berkati kami. Karena kami yakin apa yang kami persembahkan akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah, beracaralah dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga biar melalui program Menara Doa siang hari ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami berdoa supaya bangku-bangku kosong di AGCC dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kami berdoa syafaat untuk lingkungan sekitar AGCC GBT Kota Kudus dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami percaya di akhir zaman ini penuaian besar pasti terjadi. Karena kami yakin Tuhan, ladang sudah menguning tetapi pekerja sedikit. Tapi kami mau Tuhan menjadi pendoa-pendoa, menjadi pekerja-pekerja-Mu, supaya ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Terima kasih Tuhan, kami percaya doa kami, doa syafaat kami didengar oleh Tuhan. Bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang dengan membawa beban pergumulan, baik itu dalam kesehatan, faktor ekonomi, dalam hubungan keluarga, hubungan di bisnis, hubungan di sesama teman. Kami yakin dan percaya siang hari ini Engkau bekerja, Engkau akan melakukan bagian-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang terikat dilepaskan, setiap kami yang menanggung beban yang berat diberi kekuatan, sehingga kami boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi orang-orang yang menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Percaya saudara-saudara, Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu siapkan hati pikiranmu, fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sebagai ucapan syukur katakan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, pilurku, oh, kesembuhanku. Salibmu, salibmu, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Sama-sama katakan, salibmu, salibmu, kemenanganku, pilurmu, kesembuhanku. Nyatakan dengan iman, salibmu, salibmu, kemenangan, kemenanganku, pilurmu,
kesembuhanku. Katakan sama-sama, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, haleluya. Kuasamu, haleluya. salibmu, terima kasih Tuhan, kemenangan terima kami, kasih. kuasamu, Oh, kebangkitanmu, haleluya. Haleluya, 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 kuasamu, Haleluya. salibmu, kebangkitanmu, membawa kemenangan, Yesus, membawa kesembuhan. Haleluya, haleluya. terima Aku disembuhkan kasih. oleh Tuhan. Aku sehat Engkau karena ajaib, umatmu disembuhkan Engkau karena Yesus dahsyat yang menang Tuhan. atas maut. Kuasa kebangkitannya itu bekerja di dalam diri kami. Oh, Syararabatakaku sekereretuku feneretuku. Sekatakaralalamaya Yaralalaba, syaralalaba. Uralalalaba, syaralalaba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umatmu mengalami kemenangan-kemenangan rohani. Umatmu mengalami pengenalan yang semakin dalam. Umatmu mengerti bahwa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Umatmu mengenal Roh Terima Kudus kasih. yang memimpin hidup mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Uramaya Terima kasih. Kesembuhan terjadi, mujizat Terima terjadi, kasih, pertolongan Tuhan. Tuhan terjadi.
Guralalamaya sakata karalalamaya ralamalabaya ralabalabaya ralabaya sakata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah setiap kami. Roh-Mu sedang melawat setiap kami. Roh-Mu sedang bekerja di tengah-tengah setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Karena ada Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pahlawan kami. Engkaulah yang berperang bagi setiap kami. Diberi roh kerendahan hati. Seluruh pemirsa diberi roh kerendahan hati. Ya roh yang mengalah, cinta yang besar, egonya kami melihat ada kemenangan. Kami melihat ada keberuntungan. Kami melihat ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Berkat juga dilimpahkan. Berkat jasmani, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan bagi kami semua, jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus, bagi setiap pemirsa Menara Doa Online, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami akan melihat ada kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itulah yang menerangi hidup kami, menerangi jalan kami, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Tetapi melalui firman-Mu itulah yang menopang kami semua ya Bapa. Siapkan hati kami, pikiran kami, agar setiap firman Tuhan yang ditabur tidak dicuri oleh si iblis, sehingga firman Tuhan menjadi sia-sia. Tetapi kami percaya dengan urapan yang datang daripada-Mu, firman Tuhan yang ditabur tidak akan sia-sia pada siang hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati pikiran kami, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa yang mengikuti live streaming, puji Tuhan, sejahtera turun atasmu, kesehatan, keberkatan. Dan para pemirsa juga yang mengikuti siaran tunda, selalu firman Tuhan memberi kekuatan, kebebasan, kemerdekaan. Tugas bacaan hari ini ada di Ulangan pasal 31, 32 dan 33. Ulangan 31, 32, 33. Saya ingin membaca di Ulangan pasal 32 ya. Ulangan pasal 32 dikatakan ayat 26. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata tangan kami jaya. Bukankah Yahweh yang melakukan semuanya ini? Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Yahweh telah menyerahkan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata ya kepada orang Israel,
supaya orang Israel itu mengerti bahwa Tuhan itu yang menyertai orang Israel. Sehingga mereka bisa memenangkan setiap peperangan, mengusir penduduk tanah Kanaan yang jumlahnya lebih besar dan mereka ahli strategi perang. Nah, Tuhan mengatakan jangan sampai ada kesombongan seolah-olah kamilah yang pandai, kamilah yang kuat sehingga kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Saudaraku, dan Tuhan ingin mengingatkan bagaimana mungkin satu orang bisa melawan 1000 orang. Dan dikatakan 1000 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau bukan Tuhan kan gak mungkin. Tetapi tetap saja kesombongan itu menyelinap di hati umat Israel. Begitupun juga kita. Saya sudah melihat banyak pertolongan Tuhan. Saya sudah melihat banyak mujizat Tuhan. Tetapi kadang-kadang masih menyelinap pemikiran, ya itu karena saya pandai. Ya itu karena saya sudah mengatur sebelumnya. Ya itu karena saya sudah mempersiapkan ini itu. Selalu bahaya kesombongan itu menyelinap. Dan inilah yang Tuhan memperingati supaya jangan sampai kita terjebak kepada kesombongan itu. Kita harus tahu benar-benar bahwa Tuhanlah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita, saudaraku. Sekali lagi kita harus tekan kesombongan kita dan kita harus sadar tanpa campur tangan Tuhan kita tidak dapat berdiri tegak. Kemarin saya dikejutkan hamba Tuhan, kawan saya sudah 35 tahun, Pendeta Herminto, yang orangnya kuat tegap, ya tahu-tahu meninggal. Siapa yang menyangka, saudaraku? Siapa yang tahu? Nah itu sebabnya jangan membanggakan diri karena kekayaan kita, kesombongan kita, kepandaian kita. Kalau ada orang-orang sakit aja sudah nggak berdaya berbuat apa-apa. Ya, beberapa saya besuk orang-orang yang stroke nggak bisa berdaya apa-apa. Mau jalan aja sukar, sulit. Nah itu sebabnya mari saudaraku kita tetap percaya, andalkan Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir saya baca ya. Ini saudaraku, pasal 44 dari kitab Ulangan 32. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Tuhan mendikte, ya, suruh Musa menulis nyanyian untuk diajarkan kepada orang Israel. Nah, ayat 46, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan saudaraku, kita wajib mengajar anak cucu kita firman Tuhan, kata-kata nubuatan, Injil, kata-kata Tuhan Yesus kita wajib mengajarkan. Ayat 47, mengapa? Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa. Firman Tuhan ini bukan perkataan hampa bagimu. Tetapi firman Tuhan itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini, dengan firman Tuhan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kata-kata firman Tuhan itulah hidupmu. Kata-kata firman Tuhan itu bukan perkataan hampa. Nah tentunya waktu itu Musa dan Yosua mendengar langsung dari Tuhan. Nah sekarang kita mendengar dari beberapa penulis-penulis hamba Tuhan. Nah itu sebabnya supaya perkataan firman Tuhan itu betul-betul menjadi hidup kita, maka perkataan Tuhan, firman yang tertulis ini, logos ini harus menjadi rema. Tatkala firman itu menjadi rema, itulah hidup kita. Artinya apa? Itu yang menentukan mati dan hidup kita. Itu yang membawa kepada jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran. Itu yang membawa kita hidup benar. Akulah jalan kehidupan. Itulah yang membawa jalan hidup
sampai kepada hidup kekal. Hidup di dunia ini hidup yang baik sampai hidup kekal. Akulah jalan kebenaran, ya, kehidupan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini jalan kebenaran, jalan kehidupan. Itu sebabnya setiap saudara mendengar firman Tuhan, pastikan firman Tuhan itu tidak hanya menjadi logos, tetapi menjadi rema. Artinya apa? Artinya betul-betul membekas. Artinya timbul iman untuk mempercayainya. Kemarin sudah saya singgung, banyak orang tahu merokok itu mengakibatkan berbagai macam penyakit. Tetapi sedikit sekali orang yang kemudian menerima nasihat jangan merokok, meninggalkan kebiasaan merokoknya. Mengapa? Karena mereka mendengar tapi tidak menjadi rema. Berapa banyak orang yang tahu olahraga itu penting untuk tubuh kita. Tetapi kalau nasihat itu belum menjadi rema, ya tahu olahraga itu baik tapi tidak melakukan. Mengapa? Belum menjadi rema. Nah itu sebabnya setiap firman Tuhan ini saudara perlu berdoa, menyanyi, menyembah untuk melembutkan hatimu supaya tatkala firman Tuhan ini diberitakan yang tertulis menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi perbuatan kita. Firman itu menjadi tingkah laku kita. Jadi firman tidak cukup mengampuni, tetapi menjadi tabiat kita untuk mengampuni. Firman tidak cukup mengatakan mengasihi, tetapi harus menjadi praktek hidup kita untuk mengasihi. Firman Tuhan mengatakan kita harus memberi, tidak cukup tertulis memberi, tetapi sampai menjadi rema supaya hidup kita juga bisa memberi. Nah, itulah hidupmu. Firman yang menjadi rema, itulah jalanmu menuju sorga. Itulah hidupmu menjadi kau bahagia di dunia ini sampai nanti hidup di kerajaan sorga. Itulah jalan untuk menuju kesucian. Firman inilah jalan untuk saudara dikoreksi, saudara dibenahi, saudara dilepaskan dari semua ikatan-ikatan sehingga saudara menikmati kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan saya berdoa supaya setiap firman yang tertulis ini engkau terima, engkau mendapat rema dan kemudian firman ini menjadi daging, menjadi karaktermu, menjadi tabiatmu, menjadi bagian dalam kelakuanmu sehari-hari. Itu yang dinamakan firman itu menjadi daging. Itulah dikatakan firman itu hidup. Itulah yang dikatakan Roh Kudus yang menghidupkan firman yang tertulis menjadi firman yang dapat dibaca oleh seluruh orang yang melihat hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Aku berdoa supaya firman yang kau dengar menjadi rema. Dan firman itu menuntun langkah jalanmu. Sehingga firman itu membawa engkau sejahtera, membawa engkau sehat, membawa engkau diberkati. Dan membawa engkau menuju jalan ke sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku berkati kalian semua. Dan mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye.